So if you're at all interested in entrepreneurship and startups, I see people come to these events with ideas, and they don't know if it's a great idea, but through the weekend they validate that, hey, this actually is a good idea, and it gives them kind of the inspiration and the resources to take the next step forward and actually take that idea and move on with it and actually turn it into a viable startup. So I think this is a perfect event for your friend. I think he's gonna, even if he doesn't have an idea yet, it's gonna be very inspirational to him. He's gonna meet a lot of great people that can be, potential co-founders in his next startup idea. And so I couldn't recommend a more perfect event. Oke, kemudian Pak Ci mau berikan komentar. Tadi yang berbicara siapa namanya? Hah? Budi, yang temannya mana? Namanya siapa? Imam. Yang suka ngomong dan suka mendengar siapa? Imam. Dia kelihatan lebih pintar dari Budi. Kita jago. Sekarang begini, Budi ingin membantu Imam. Ya, Budi ingin membantu Imam. Budi ingin menjadi entrepreneur. Imam juga ingin menjadi entrepreneur. Jadi kemungkinan kalian salah satu kalian partner. Kalian partner untuk komunikasi supaya dilakukan oleh Imam, oleh Budi, dan untuk yang tanpa komunikasi dilakukan oleh Imam. Nah, itu bisa menjadi partnership yang baik. Dan pakailah kekuatan si Imam yang suka ngomong dan suka mendengar untuk berpikir melakukan inovasi-inovasi terus. Dan apa ekspresinya, inovasinya dilakukan tertulis. Dan itu bisa sangat membantu, sebab si apa kan bisa menulis. Si Imam kan bisa menulis, bisa membaca kan. Nah, itu bisa menjadi partnership yang baik kalian itu. So, kita membutuhkan orang memikir, dan handicap kita tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar, kita pakai untuk belajar. Banyak sekali belajar daripada internet, dari buku-buku, dari ceramah, dan lain-lain, dari televisi, dari pengalaman. Nah, tentu dia berhiburan tentu tidak bisa mengecap kayak Anda lah. Itu menjadi kekuatan. Nah, asalnya si Imam itu mempunyai keinginan yang besar, punya semangat yang besar, dan percaya diri. Imam, kamu harus percaya bahwa Anda sanggup. Anda harus percaya bahwa Anda tidak punya handicap. Nah, atau Anda harus percaya bahwa handicap Anda justru menjadi kompensasi yang luar biasa untuk Anda berinovasi dan berentrepreneur. Anda setuju yang lain? Tepuk tangan buat Imam. Jangan Anda sekali-sekali merasa nasib saya menunggu bantuan orang lain. Jangan. Anda harus mengatakan bahwa kekurangan ini menjadi kekuatan saya, dan saya harus mengatasi. Saya tidak perlu dibantu orang lain berlebihan. Saya ingin trading, apa yang saya produksi itu yang saya dapat lakukan. Tadi baru saya berapa dengan kita di perusahaan ingin membuat sesuatu yang bisnis baru. Itu datang proposal dari staff, dari direktur kami, mengatakan ini dan minta dari saya pengarahan. Saya bilang saya ingin satu kata, satu kalimat saya pengarahan. Tapi mereka menganggap itu tidak cukup. Saya bilang kalian kalau betul entrepreneur, saya itu bisa mengangguk atau menggoyang kepala. Semua dari kalian. Itu bahwa kalian profil entrepreneur yang hebat. Tapi kalau kalian masih bertanya sama saya, minta pengarahan ini, itu kalian bukan profesor entrepreneur. Demikian juga Budi dan Imam. Jangan Anda merasa saya handicap, saya perlu bantu orang. Tidak. Harus datang dari diri Anda masing-masing. Saya memulai usaha, semua kita angkatan pertama ini mempunyai usaha, tidak nol.
0 tambah 0 adalah 0. 0 kali 0 adalah 0. 0 kurang 0 adalah 0. Ya, saya mau main 3 grup, Jaya grup ataupun Putra grup, dalam dan luar negeri. 0, 0, 0, 0. Tadi itu usaha baru. Mereka selalu mau minta kapital. Saya bilang kapital waktu kita mulai Ciputra hanya ini kapital. Nah, kalian juga begitu. Juga begitu, kalian entrepreneur. Saya mau beri contoh. Saya ada satu anak usaha saya. Ya, dia saya yang mangut-mangut atau goyang kepala. Anda semua yang lakukan. Nah, demikian juga budi dan iman. Iman. Anda percaya, Anda punya keinginan dan semangat. Ya, inilah petua pada yang tua. Terima kasih. Buat saya sukses itu bukan hasil akhir. Sukses adalah proses. Jadi yang penting saya kira adalah pertama tekad Anda dan niat Anda sudah bagus, sudah berani dan aksi, sudah modal awal yang sangat penting. Yang kedua adalah ikhtiar. Jadi kesuksesan itu adalah dalam tekad, konsistensi dalam ikhtiar. Saya kira itu yang penting. Yang kedua yang sangat penting itu kita percaya nggak ada Tuhan. Percaya nggak Tuhan itu adil. Jadi kalau kita secara fisik diberikan mungkin kekurangan, quote unquote, kalau boleh dibilang kekurangan, saya yakin ada kelebihan. Dan itu saya buktikan sendiri. Saya itu dulu waktu kecil termasuk punya fisik yang sangat berbeda dari teman-teman yang lain. Kecil, seperti cacingan. Betul. Kalau Anda lihat foto saya waktu kecil mungkin sangat berbeda. Kalau sekarang sudah agak ganteng sedikit. Tapi sangat waktu itu kecil. Jadi saya sampai usia 8 tahun belum boleh sekolah karena secara fisik saya belum bisa menghadap dulu zaman di kampung saya itu di Garut. Di kampung itu belum boleh sekolah kalau belum menjangkau seperti itu. Sehingga saya ketinggalan oleh adik-adik saya. Jadi adik-adik saya sudah sekolah, saya karena tinggal sama nenek itu belum sekolah. Tapi alhamdulillah saya beberapa kali sebetulnya disuruh akselerasi tapi nggak boleh sama mama. Dan alhamdulillah sampai SMA itu juara kelas. Betul. Walaupun seperti cacingan. Waktu saya sekolah ke Amerika ini saya hanya menunjukkan mereka. Saya waktu tes bahasa Inggris itu 4 paling rendah dari semua peserta yang ada di BPT yang akan sekolah keluar. Tetapi saya bertekad, masa sih orang sama-sama makan nasi juga, sama-sama satu bahasa, satu bangsa gitu ya. Bahasa Indonesia itu saja nggak bisa. Nah, saya bertekad setelah tes awal TOEFL yang 4 dari bawah, itu saya beli buku sendiri. Setiap sepulang kursus saya dengarkan sendiri, saya catat sendiri terus menerus. Dalam waktu 3 bulan TOEFL saya 580. Jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adil, bahwa semua kesempatan itu terbuka.